sahabat-sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, saya hormati. Jadi saya akan menambahkan apa yang disampaikan secara tegas seperti biasanya oleh Bapak Ketum kita, dan ini menjadi pelengkap supaya lebih kokoh lagi dalam kita memandang perjuangan Partai Umat di bidang pergulatan politik nasional, di bidang pertempuran bahkan politik antar kekuatan-kekuatan politik di negara kita ini. Dan kita sebagai pendatang baru, sebagai partai baru, memang kira-kira punya tantangan yang sedikit lebih sulit dari partai-partai yang sudah ada. Tetapi saya bisa memberikan informasi ketika saya mendampingi Pak Ketum, kemudian juga dengan Ustadz Sambo dan Pak Taufik Hidayat dan lain-lain. Ketika kita ke Medan, kita ke Palembang, kita ke Kalapan, ke Makassar dan lain-lain, itu ada yang menarik. Di belakang layar itu berbagai untaian kata itu ditulis semuanya bagus, tapi di tengah layar itu ada kata-kata menang berjamaah, menang secara berjamaah. Jadi ini harus kita tarik kesimpulan, kita harus hindari sejauh-jauhnya kalau ada sampai friksi, ada bahkan kelompokan satu sama lain yang bahkan kemudian bertabrakan, itu sama sekali tidak boleh kita kerjakan. Karena itu Nabi yang kita cintai pernah bersabda, di antara sesama mukmin itu dikatakan Nabi, wala tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian orang-orang mukmin pengikut Nabi, sekali-kali jangan mengumbar saling hasad, saling dengki. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling membenci. Kemudian wala tajassasu, jangan bahkan memata-matai. Jadi mata-mata itu dalam bahasa Arab modern itu namanya jasus, ya. Jadi ini kata-kata klasik, tapi dalam Arab modern itu diambil. Masa sesama partai umat, sesama caleg itu sampai menjadi jasus satu sama lain, ya. Tentu ini amat sangat merugikan dan harus jauh-jauh kita buang. Tidak boleh kalau kita mau menang, karena yadullahi fawqa jamaah, bantuan Allah, pertolongan Allah kepada orang-orang yang berjamaah. Jamaah itu yasyuddu ba'duhum ba'dha. Jamaah itu membantu, memperkuat sebagian kepada sebagian yang lain. Karena bunyanum marsus, ya, seperti bangunan yang tertata rapi, ya. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, jadi sepertinya ada keajaiban di dalam panggung politik nasional, berkat barangkali, bukan barangkali, hampir pasti insya Allah,
berkat lantunan sholawat asyir yang oleh puluhan ribu masjid di Indonesia ini didengungkan setiap subuh, terutama subuh, tapi juga maghrib dan isya. Itu dilantunkan doa asyirul qalimin berkali-kali. Kemudian doa akhirnya min bainihim salimin, ya Allah keluarkanlah kami dari lingkaran para dhalimun itu, para dhalimin. Nah, dengan kata yang lebih tegas lagi, jadi kata-kata ya Allah sibukkan antara sesama kaum dhalimin satu sama lain itu sesungguhnya kalau dalam bahasa lebih terus terang, ya, itu ya adu domba lah, ya Allah. Dan nggak ada gunanya orang-orang dolim dibiarkan bergentayangan di Indonesia kita cinta ini. Pekerjaannya hanya memberikan bahasa sendiri, akan kemudian memperkaya, memperkuat orang-orang asing. Dan ini tentu oleh partai umat harus kita lawan sekuat-kuatnya. Nah, jadi kita sekarang melihat, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya katakan di Sidoarjo waktu itu satu akad NU, atraksinya adalah di samping drum band yang menarik, tapi adalah lantunan sholawat asyir tadi. Ada ribuan ansor, ribuan banser, tapi juga puluhan ribu yang datang itu berdoa bersama-sama doa asyir dhalimin. Dan sekarang kita sudah melihat hasilnya. Dan karena yang sedang dhalim itu satu sama lain sedang katakanlah ya disibukkan oleh Allah, maka ini merupakan kesempatan seperti partai baru, partai umat yang kita cintai ini untuk masuk, kemudian kira-kira istilahnya ya, menunjukkan jalan kebenaran. Jadi kalau manusia politisi itu mengandalkan intuisi kemanusiaannya, mengandalkan insting politikon, ya, manusia politik, ya, yang sebenarnya juga kadang-kadang dianggap sebagai manusia yang dekat dengan alam kehidupan, ya, yang tahunya hanya keduniaan, tahunya hanya mencari kedudukan, mengejar-ngejar serba ya, yang duniawi semata-mata. Maka tentu ini merupakan peluang bagi partai umat untuk berhubungan dengan bendera al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar dan amru bil adli wa nahy anil munkar. Jadi saudaraku, yang penting kita sandarkan dalam kita kepada Allah semata-mata. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau kita sudah selesai dengan sebuah tugas, hendaklah fansab, tegak lagi, ya, menyambut tugas-tugas yang berikutnya. Kemudian wa ila rabbika farghab, kepada Allah sajalah hendaknya kamu sandarkan nasibmu, kamu sandarkan masa depanmu. Bukan disandarkan kepada maaf Jokopret atau bukan dan lain-lain, ya. Itu sudah masa lalu, ya. Ini sesuatu yang kita syukuri. Bayangkan para pendukung setia yang dulu itu melihat Pak Jokowi seperti tidak ada salahnya, seperti dewa dari kekayaan datang ke muka bumi menunjukkan jalan kemenangan. Ternyata 80% yang pernah mendukung mengucapkan goodbye, ma'assalamah. Kemudian kami tidak ikut lagi denganmu, ya. Saya kira ini tidak bencana dari langit, ya. Bagaimana seorang presiden sebuah republik, ya,
tiba-tiba lagunya seperti raja yang agak tolol. Itu anak bungsunya, namanya nggak tahu saya Parpar apa saja, Pangar. Itu disuruh mengambil alih, ya, mengkudeta karena bapaknya presiden, ya, kemudian mengkudeta jadikan ketua umum tanpa ada kongres, tanpa ada munas, ya. Ini apaan? Lebih gawat lagi yang kakak sulungnya itu, ya, si Fulan itu, ya, saya namanya aja saya berat untuk begitu, ya. Si Fulan itu, ya, mencoba, ya, saya dengan Pak Hanafi, Bapak jangan nyerang dia Pak, karena banyak orang yang agak sinjeng itu malah makin cintai dia itu. Jadi Bapak kalau saya nyerang lagi, ya, cuma dengan simbolik saja. Ya si Fulan itu, ya, membuat geger karena pamannya ketua MK, kemudian bapaknya ya Rais Presiden, ya, kemudian memungkinkan dia overacting. Pak Prabowo, Pak Prabowo, tenang, ada di sini saya. Ini kalau bukan, ya sudahlah, saya sudah lagi, ya. Jadi Allah, ya, jadi Allah membuka pintu-pintu untuk keterjerembaban. Ya, terjerembab itu dalam bahasa Indonesia artinya ya jatuh, kemudian bangkitnya itu sulit, ya. Nah kira-kira seperti itu kita baca signal dari langit, ya. Makanya saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai, Anda semua jangan pernah kehilangan harapan, kemudian jangan sampai saling tidak percaya sama kader, tapi mari kita betul-betul ta'awun, ya, ta'awun alal birri wat taqwa. Karena sekali lagi kalau kita berta'awun, bahkan kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr, maka makna, ya, artinya pertolongan bantuan Allah itu rasa-rasanya lebih akan lancar diberikan kepada kita. Manusia seperti kita, semuanya kita manusia semuanya itu hanya bisa berusaha, hanya bisa berjuang, hanya bisa berprogram yang kita miliki, tapi tetap saja final decision itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya anjurkan Anda semua sebelum subuh, insya Allah setelah tahajud, luangkan waktu barang 5-7 menit, hadapkan kedua tangan Anda ke arah kiblat, kemudian berdoa kepada Allah buat negara kita ini supaya tetap dijaga Allah keutuhannya. Kemudian kedua, tentu juga untuk partai umat kita ini, ya, supaya diberikan Allah, yang Allah sudah menolong. Kemudian kita punya semacam, ya, husnudzon pada Allah. Kita bukan saja, ya insya Allah proses sudah 4% itu, mudah-mudahan beberapa persen di atas 4% itu. Juga mudah-mudahan kita sekitar 6,8 juta, mudah di atas beberapa juta di atas itu. Dan Allah mengetahui niat kita ikhlas, bahwa kita ingin membangun negeri kita ini bukan lewat katakanlah ya demo-demo yang buang tenaga, bukan ingin apalagi seakan itu ya bakar-bakar ban di tengah kota, kemudian menimbulkan asap yang menyebabkan apa semangat rakyat kecil itu menjadi tertarik.
kemudian bakar-bakar gedung itu amat jauh dari pikiran kita. Nah, karena itu saya sampaikan 14 Februari Pileg dan Pilpres itu hasilnya diketahui beberapa hari setelah itu, karena 1 minggu secara nasional. Setelah itu ada presiden yang terpilih yang baru itu, insya Allah Anies dan Caimin, insya Allah. Nah, kemudian Pak Jokowi itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai limdak, bebek lumpuh. Karena dia tidak bisa hafal lagi, ya. Sudah ada presiden baru terpilih, ya. Jadi katakanlah kalau dalam bahasa Betawi, ya lu tinggal di situ saja. Kita nggak boleh macam-macam. Gak boleh ganti-ganti pandang, ganti-ganti perwira tinggi polri, kemudian lantas ya seolah presiden yang masih punya yang masih punya legitimasi, dia sudah habis. Tinggal menunggu dilantiknya presiden dan wakil presiden yang baru itu. Nah, jadi ini doa kita, ya. Dan yang penting bagi kita semua, ya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, temui konstituen Anda, ya, sebanyak-banyaknya, sehingga kita dapat mengisi setiap dapil ada perwakilan kita, terutama juga DPR RI. Mudah-mudahan dari Jawa Barat bisa katakanlah 5, 6, 7 dan sebagainya. Karena teori kita sudah jelas sekali, makin banyak kita punya anggota di parlemen itu, maka makin kokoh tangan kita untuk merubah, merekonstruksi kembali berbagai macam undang-undang yang konyol, yang anti demokratik, merugikan bangsa sendiri dan menguntungkan orang asing. Apa itu undang-undang cipta kerja, apa undang-undang mineral, apa undang-undang hilirisasi nikel, boksit dan lain-lain, ya, itu semua bisa kita balik dalam bahasa Jawa Tengah dibalik mak grimbiang. Kalau dalam bahasa Sunda saya tidak tahu, ya. Jadi bisa dibalik, ya, semudah balik tangan. Apalagi Allah sudah menolong kita semuanya. Jadi sekali lagi, tetangga-tetangga, pokoknya jaringan adalah, ya, keluarga semua itu buyur-buyur masuk partai umat. Nah, tadi saya pakai bagian partai umat karena saya ikut tadi di dalam aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Jadi saya duduk di bangku kehormatan, saya agak terlambat, jadi agak di pinggir. Sebelah saya adalah Habib Hanif, menantunya Pak Habib Rizik, dan kirinya itu Habib Sobri Lubis, ya, itu juga tokoh 212. Saya tanyakan kepada Habib Hanif, di mana Pak Habib Rizik Syihab? Pak, sedang sakit Pak, jadi nggak bisa bergabung. Saya lihat 1,2 juta Muhammadiyah yang datang membela perjuangan Palestina. Kemudian memang acara agak lama, karena yang punya acara itu adalah penguasa. Jadi memang misalnya para emak-emak itu ada 3 orang, masing-masing pidato. Kemudian seniman itu ada ratusan, kemudian ada 3 orang suruh pidato. Nah, kemudian
Bu Menlu Retno Marsudi ya, itu memberikan pidato. Kemudian eloknya Menteri Agama juga pidato. Nah, waktu Menteri Agama mau ke mimbar itu, sebelah kanan ada yang kemudian di sebelahnya. Nah, kemudian yang namanya Pak Muhajir ya, itu juga menyambut, dan sambutannya sebenarnya sudah dihafalkan, tapi lumayan lah ya, meriah. Nah, kemudian beberapa tokoh itu memang tidak semua dapat bagian. Pak Yusuf Kala, kemudian wakil ketua MPR, kemudian ketua DPR Puan Maharani, dan sejumlah yang lain. Nah, kemudian waktu akhir itu memang semua disuruh menyalami 1 juta lebih itu ya. Kebetulan saya didorong, saya itu kan ya kadang-kadang kalau saya itu orang Jawa, jadi wowo gitu. Enggak, Pak Amin di depan Pak, ya alhamdulillah di depan, nggak disuruh gitu. Kebetulan kanan saya itu Pak Anies sama Ibu ya. Di sini kemudian Pak Fadlizon, kemudian ya saya numpang populer saja gitu ya. Nah, jadi kemudian bayangkan Ganjar nggak datang, Prabowo nggak datang, yang datang Mas Anies Baswedan. Jadi yang betul-betul cinta Palestina, yang betul-betul prihatin oleh kebenaran Palestina, jebolnya itu ternyata Pak Anies. Jangan ada di tempat lain. Nah, kemudian saudaraku, memang kalau nanti insya Allah Imin ya, Anies dan Muhaimin itu bisa menang dari semua. Itu buat saya bukan sekedar politik yang akan menjadikan perubahan, tapi mudah-mudahan ukhuwah NU dan Muhammadiyah lebih kuat lagi. Saya itu orang Muhammadiyah, tapi kecintaan saya pada orang-orang yang bukan Muhammadiyah, tapi umat Islam itu memang saya berlatih harus sama. Jadi saya ini kalau sholat subuh di pesantren NU, saya tanya pakai mulut nggak? Pakai Pak, panjang apa pendek? Panjang Pak. Karena pendek aja Pak, pendek terserah. Ya. Nah, jadi hanya karena masalah ya, jangan sampai kita kemudian berjauhan. Di masjid itu semua orang boleh masuk, tidak ada orang mau masuk ke masjid. Anda siapa namanya? Anda partainya apa? Anda Muhammadiyah NU? Anda ini atau tidak? Ya. Nah, jadi sesungguhnya deep down in my heart, I want to see the repetition of the history of umat Islam in the last 25 to 30 years. Jadi dulu karena Amin Rais Muhammadiyah, Gus Dur NU, Kang Tanjung HMI ya, bersatu, Mas Yusril Iqbal itu PBB juga di situ ya. Kemudian memang seolah-olah itu kekuasaan itu seperti kue yang bisa dibagi-bagi sesuai kesepakatan kita. Itu memang seperti itu ya. Cuma sekarang ini memang kita sudah agak jauh dipecah belah. Siapa lagi oleh orang satu itu ya. Ini tentu harus bisa kita enyahkan. Kita mohon kepada Allah perlindungan dan petunjuk Allah. Mudah-mudahan kalau dulu yang memilih Pres dan Wapres itu MPR, nah nanti
memang one man one vote. Tapi jangan lupa MPR itu adalah Indonesia in miniatur. Jadi miniatur Indonesia ya di MPR itu. Nah, jadi tetap sama prinsipnya. Karena itu, saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai, yang saya hormati, jadi pesan saya, Ustaz Sambo, Pak Ridwan Rahmadi, dan semua wakil ketua umum. Jadi sejak sekarang nanti Anda pulang ke rumah masing-masing, itu jangan pernah malas, ya. Singkirkan kemalasan. Jangan kalau sedikit kemudian tidur kebablasan, ya, jangan. Ya. Tapi kalau kita ada keadrenan, ada kegembiraan, ada hamasah, ya, ada antusiasme, ya, itu dalam berjuang, itu sepertinya memang jarang tidur 6 jam cukup, ya. Kemudian insya Allah ini rasa lelah pun juga sebentar, kemudian segera kembali. Jadi karena itu ini terakhir nasihat atau wasiat itu hasanah saya adalah kerjasama, kemudian kerah brutal, dan kalau memang ada sedikit rezeki, ya, itu niatnya itu infak yang akhirnya juga infak namanya, yang sesungguhnya bukan akhirnya juga infak sama saja. Dan kalau dalam Al-Baqarah itu setelah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi pada yang baik, kemudian menegakkan sholat, kemudian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu kita yunfiqun, ya, kita infak. Dan infak itu, ya, bisa diganti dengan istilah Allah itu 700 kali. Dan permisalan oleh infak fisabilillah itu kama dari habatin ambatas sama sanabila fi kulli subuhin mi'atu habbah. Jadi orang yang infak fisabilillah dengan jalan kebenaran itu bagaikan sebutir padi atau jagung, ya, yang menumbuhkan 7 bulir, ya. Satu bulir itu 100 biji yang baru, sehingga Allah berkenan melipat dalam 700 kali, ya, dari infak kita yang kita berikan dengan ikhlas. Dan dalam praktek tidak ada orang kaya kok larat karena infak. Bahkan saya dulu itu pernah, saya bukan ulama fikih seperti beliau, ya, saya ya ulama enteng-entengan, ya, kecil, ya. Tapi dari perjalanan saya dari Eropa ke Amerika ke Timur Tengah, ya, di dunia Islam sudah saya jelajahi, alhamdulillah. Ya. Kemudian saya melihat di dunia modern ini itu ada profesi-profesi yang amat sangat enteng, tetapi rezeki yang beroleh itu memang miliar-miliar. Jadi bayangkan kalau seorang petani yang menggarap sawah pada hujan misalnya, itu saja dia ada kewajiban bayar zakat sekian persen.
berapa persen Pak? Bukan, berapa persen? Nah sekarang bayangkan kaum profesional itu kantornya wall to wall carpet, kemudian teleponnya ada beberapa biji, dia duduk ya cuma dengan telepon ya, itu yang diterima itu bisa sebulan mungkin di atas 100 miliar. Karena ini memang dunia sekarang ini tidak terbayangkan pada katakanlah 20 tahun yang lalu. Saya mengatakan kalau ada kaum profesional yang begitu mudah mendapatkan rezeki, zakatnya cuma 2,5%, itu besok akan sulit dibuang ke neraka. Kasihan karena sudah membayar yang minimal 2,5%, dimasukkan ke penjara. Tidak pantas. Orang butuh banyak uang, kalau cuma 2,5%. Sementara lautan pengangguran, lautan kemiskinan, maaf, bisa kambing, korok, ya, itu berjubel. Ya. Sehingga saya mengajukan bagaimana kalau ada zakat profesional itu persamaannya saya ambil dari zakat barang galian, zakat rikas. Kalau saya membeli tanahnya Ustaz Sambo, katakanlah 100 juta, kemudian ketika saya gali di situ ada intan, ada permata, ada emas dan lain-lain, maka saya bisa memiliki itu, tetapi 20% zakat harus saya keluarkan untuk mereka yang tidak menerima zakat. Tapi pendapat saya memang dikatakan yang pendapat wamen itu bukan pendapat fikih yang proporsional. Ya. Tapi itu bagus saja kalau memang ikhlas mau seperti itu bagus. Nah saya mengatakan memang tadi itu ya, kalau cuma 2,5%, kalau uangnya banyak, ya, itu nanti tidak ke neraka, tapi juga belum bisa masuk ke surga. Ya. Sehingga tinggalnya di Bukit Al-A'raf. Ya. Al-A'raf itu sebuah bukit yang sangat luas yang memisahkan antara surga dan neraka. Jadi mereka itu seperti orang ada sinik ya. Kalau melihat ke kanan, lihat surga, itu semerbak wanginya bau surga, itu sudah membuat dia ya ingin sekali masuk, tapi belum bisa karena masih kurang air sekarang. Yang tertawa-tawa seperti Rasulullah sudah bisa masuk, yang ke kiri neraka jahanam, yang menangis karena alangkah dahsyatnya adab Allah kalau sampai masuk ke neraka itu. Jadi menangis tertawa itu menjadi keseharian dari orang-orang di Bukit Al-A'raf itu. Ya. Ini sekedar imajinasi saja. Nah, jadi pokoknya sahabat-sahabatku yang saya cintai, saya muliakan, saya hormati, dari hari ini sampai akhir batas terakhir hari kampanye itu jangan santai, tapi terus kerja keras. Karena ada korelasi positif antara yang kita panen dengan usaha keras kita dengan pengorbanan kita. Semakin kecil kita berkorban atau ada malas, tentu perolehan suara kita juga tidak meyakinkan. Tapi kalau kita lebih semangat, berkorban dan lain-lain, Allah Maha mengetahui, maka insya Allah suara kita raut itu juga akan banyak. Karena itu saja ya, masukan saya, lebih kurang seperti itu. Kalau ada yang benar
itu dari Allah SWT. Kalau yang keliru itu dari ini hamba Allah yang sangat fakir namanya Muhammad Rais. Dan mungkin ini kita tutup nanti dengan doa besar kita yang baik. Sementara itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.